Nah, sementara di Daido Sparrow dia sampai max. Jika dibandingkan dengan si Skyline, kita lihat di sini. Sementara di Daido Skyline semuanya berbahan besi, kandungannya yang masih tinggi, sehingga dipastikan cepat korosi milik Skyline dibandingkan Daido Sparrow itu sendiri. Selanjutnya kita buka di bagian jeroan yang dalamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Kejiger Channel. Kali ini saya akan menjawab komentar teman-teman. Ada yang meminta dan bertanya bagaimana sih perbedaan di antara real Daido Sparrow dengan Iroli Skyline. Ya, setelah saya pikir-pikir sepertinya wajar ya untuk dikomparasi karena memang berada di range harga yang tidak terlampau jauh berbeda di antara kedua reel ini. Karena perbedaan merek tentu ada perbedaan spek maupun jenis bahan ataupun kelebihan-kelebihan lain di antara keduanya. Nah, untuk itu bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktifkan notifikasinya tentunya serta berikut reviewnya. Simak terus. Knop handle-nya sama-sama berbahan rubber karet gepeng T seperti ini. Nah, ini sama-sama berbahan aluminium CNC dan sama-sama berjenis screw in. Nah, baik di Sparrow maupun di Skyline sama-sama disematkan masing-masing satu seal di sini. Nah, ini knop spool di antara kedua reel ini sama-sama disematkan seal di sini. Cara fungsinya kita akan menguji langsung dengan cara meletakkan di atas key washer. Dia akan berfungsi efektif di sini. Mengapa? Karena menutupi semua lubang di sisi celah yang ada di key washer milik Daido Sparrow. Demikian pula halnya sama ya dengan di Iroli Skyline. Skyline pun demikian, itu menutup celah ini. Menutup celah ini. Tuh, dan celah ini. Tuh. Jadi dia dipastikan bisa berfungsi dengan baik. Mangkok klikernya, kalau Sparrow, klikernya sudah memiliki durable system clicker yang modern. Sementara di Iroli Skyline masih memiliki jenis clicker lama dan clicker matahari seperti ini. Nah, ini Daido Sparrow di bagian land rollernya disematkan satu bushing di sini. Skyline selain memiliki satu bearing, itu dibarengi satu bushing kuningan di sini. Saya rasa ini akan mengimbangi bagaimana supaya land roller itu tidak goyang saat memiliki tekanan di bagian PS senar. Saat PS senar mengangkat beban, karena ini pengalaman saya biasa terjadi di Daimyo Pro Series, itu land rollernya goyang karena akibat hanya memiliki satu bearing tunggal di situ. Oke, kita cabut saja klikernya. Ini pakai sistem durable clicker terbaru. Sementara di Iroli Skyline masih menggunakan clicker lama seperti ini, teman-teman. Jika dilihat dari sisi pengancing baut rotornya atau rotor nutnya, ya sama-sama memiliki seal di sini. Nah, ini sealnya. Gitu. Nah, ini spacer tambahan ya. Agar baut rotor itu tidak mudah berputar kembali. Gitu. Karena kadang-kadang memang kita menemukan reel ketika pemakaiannya itu rotor nutnya itu kembali berputar naik dan mempengaruhi fungsi pada rotor spool. Gitu. Nah, memiliki spacer penahan baut rotor dan memiliki satu seal yang warna transparan seperti ini. Nih, sama-sama memiliki cover, cuman kalau di Sparrow dia memiliki warna kuning buram krem seperti ini, sementara di Skyline mempertahankan warna silver di sini. Moldingnya beda. Nah, satu berbahan grafit menurut keterangannya dan satu berbahan Kevlar grafit. Nah, ini Kevlar grafit dan ini grafit biasa. Ya. Sampai pembongkaran di sini, kita melihat ada seal disematkan oleh Iroli Skyline. Gunanya seal ini adalah menahan air masuk lewat sisi ini. Karena cenderung dilewat itu bagian ini. Sementara di Daido Sparrow itu tidak menyematkan seal apa-apa di situ. Terlihat kokoh ya milik si Skyline ini karena memang bodinya berbahan metal asli. Sementara di Daido Sparrow itu berbahan grafit Kevlar, ya sedikit berat sih sebenarnya. Walaupun demikian, grafit Kevlar juga tidak bisa dipandang remeh karena dia elastis tapi bukan berarti mudah patah. Kalau Skyline memang dia adalah unsur padat. Jadi dia tidak akan bisa kelihatan elastis gitu. Saya sudah copot bautnya. Kita tes dulu kandungan besinya di antara kedua reel ini.
Ini baut milik Erolis Skyline. Dan ini baut milik Daido Sparrow. Untuk di Daido Sparrow itu tidak semuanya nempel ya. Ini teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, ini baut milik Daido Sparrow. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Ada 3 bautnya yang unsur besinya tidak ada gitu. Jadi dia 3 baut ini dipastikan anti korosi, dan ada 1 baut yaitu baut copper ya yang berada di belakang bodi. Itu yang berpengaruh dengan magnet. Jadi ini yang tidak berbahan kromium. Sementara di Daido Skyline semuanya berbahan besi, kandungannya yang masih tinggi sehingga dipastikan cepat korosi milik Skyline dibandingkan Daido Sparrow itu sendiri. Selanjutnya kita buka di bagian jeroan yang dalamnya ya. Ini Daido Sparrow. Bodinya Kevlar grafit. Ini. Di sini kelihatan ya teman-teman. Untuk bearing milik Erolis Skyline menggunakan bearing terbuka ini. Bisa diperhatikan. Itu kelihatan bola-bolanya di dalam. Itu di bagian main gear sebelah kiri. Gitu. Sedangkan di Daido Sparrow itu menggunakan bearing tertutup. Gitu. Kedua-duanya bukan diberi label SW, tapi ada di antara kedua reel ini satu yang konsisten untuk menjaga agar bearingnya tidak cepat korosi, itu diberi bearing tertutup seperti ini, dan itu dimiliki oleh Daido Sparrow. Kita angkat drive gearnya. Tapi jika kita lihat campuran cor zinc alloy-nya sepertinya lebih padat milik Sparrow ini. Kelihatan dia warna gelap seperti ini. Itu unsuran zinc-nya itu lebih tinggi ketimbang yang lebih cerah seperti ini milik Skyline. Tidak usah lama-lama, langsung tes rigid saja ya. Segi warna burannya begini kan terlihat dia lebih padat ini. Cornya lebih padat dan lebih lebih fresh ketika dia dites di bagian gigi-giginya. Gitu. Memang padat ya. Jika dibandingkan dengan si Skyline, kita lihat di sini. Dia hanya sampai di antara 7 gitu. Ya, dia hanya sampai di 7 ini. Kita ulangi lagi. Gitu. Untuk di ujung-ujung pinggir giginya dia hanya bertahan sampai di 67. Milik Skyline ini kelihatan dari cor zinc alloy-nya dia lebih cerah. Kalau Daido Sparrow tadi dia lebih gelap. Gitu. Di Daido Sparrow dia sampai max. Gitu. Kelihatan ya? Oke. Dari sini ada perbedaan yang sangat signifikan di antara kedua oleh drive gear pada reel ini. Oke, tidak usah kita bongkar, langsung saja kita cek di oscillation slidernya. Ini milik Sparrow. Kalau di Erolis Skyline sama ya, gitu. Sama-sama juga memiliki warna yang gelap. Oscillation gear milik Sparrow, gitu. Dan oscillation gear milik Skyline. Oke. Hanya saja yang kurang di sini adalah di drive gear atau gear payung milik Skyline saja yang menurut saya sedikit rendah ya. Jadi dari sisi bearing sedikit lebih unggul untuk Daido Sparrow. Persoalan seal itu lebih menang seal dimiliki oleh Skyline, dan persoalan bahan metal body itu lebih menang untuk milik Skyline dibandingkan Sparrow yang berbahan grafit Kevlar. Tapi bagaimanapun metal jauh lebih kokoh. Persoalan bobot ya lebih menanglah Daido Sparrow karena dia tidak mengandung metal di bagian bodi, jadi justru akan lebih ringan, lebih enteng digunakan dan dipegang dalam jangka waktu yang lama. Persoalan clicker lebih menang Daido Sparrow dibandingkan Erolis Skyline yang masih menggunakan gear matahari seperti ini. Lebih nyaring lah tentunya. Persoalan bearing pada Land Roller itu lebih baik bearing yang dimiliki oleh Skyline karena dibarengi dengan satu busing sehingga Land Roller tidak goyang ketika dia berputar dalam tekanan PE. Demikian teman-teman apa yang sempat saya ulas di antara perbedaan dari kedua reel ini. Semoga membantu memberikan jawaban terkait perbedaan dan
komparasi antara real Sparrow dengan real Irolis Skyline. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe lah dan aktifkan notifikasinya, karena bisa jadi channel ini adalah salah satu channel yang bisa bermanfaat buat teman-teman untuk konten-konten selanjutnya. Salam Anglerman. Nutrisari. Oh, Nutrisari lihat tuh suamimu. Ambil berapa saya? Pangkam cepat. Apa kanco? Ambil cepat itu anunya. Sendok-sendoknya. Sana naik. Laku getar. Getar. Pokoknya makan ikan rica-rica lagi orang.